Halo, balik lagi di channel AR Programming dengan gua Akbar Ramadan. Pada video kali ini gua bakal ngebahas sedikit dan bagaimana cara penggunaan dari ekspor import, ya kan? Ekspor import ini adalah fitur dari JavaScript ES6. Kalau JavaScript yang ES5 itu nggak punya atau tidak ada fitur ekspor dan import. Jadi fitur import dan ekspor itu adanya di JavaScript ES6, ya kan. Pada video sebelumnya juga gue juga udah ngebahas tentang fitur yang lainnya seperti let, cons, dan arrow function, ya kan. Jadi apa yang dimaksud dengan ekspor dan import? Kalau ekspor itu untuk mengekspor sebuah file, kan. Kalau import untuk mengimport sebuah file. Jadi kalau mengimport itu kita misalkan ada file, terus pengen kita pakai nih file ini, gitu. Berarti kita bisa menggunakan kata import. Nah, di filenya itu harus diekspor. Jadi biar bisa digunain oleh file-file yang lainnya jika file yang lainnya ini membutuhkan file tersebut. Pusing kan? Maksudnya gimana? Oke, mungkin langsung aja dibuka Visual Studio Code. Di sini gue udah buat folder, jadi ya kan, namanya export dan import. Bagi kalian yang belum buat foldernya, diharapkan dibuat dulu, lalu ditarik folder tersebut ke dalam editor teksnya. Di sini gue pakai Visual Studio Code. Kalian bebas memakai Sublime atau Atom dan yang lainnya. Oke, sebagai contoh penulisan ekspor import, di sini gue buat file dulu. Pertama contoh aja ini app.js, ya kan. Terus ada nama file misalkan controller gitu, misalkan, atau apa ya, user.js misalkan itu. Dan satu lagi misalkan customer.js misalkan gitu, ya kan. Nah, di dalam customer ini misalkan mempunyai sebuah function. Contoh function sederhananya misalkan ini, cons customer. Nah, di sini gua buat penulisannya dengan arrow function. Contoh misalkan gua konsol aja, contoh aja nih. Misalkan customer 1 gitu, customer 1. Jadi ini tuh sebuah function, misalkan gitu. Terus jangan lupa export default customer. Nah, jadi setelah kalian membuat sebuah function, wajib menggunakan kata kunci export dan default gitu, karena agar biar bisa digunakan atau bisa dipanggil oleh file yang lainnya gitu. Oke, ini gua copy aja semua. Coba gue pindah ke sini. Ini namanya gue ganti jadi user, misalkan ini user gitu. Nah, ini harus user juga biar bisa diekspor. Nah, kita save. Jadi ini gue cuman nyontohin cara penulisannya aja ya, jadi nggak ada di running, nggak diapain segala macam. Jadi ini contoh penulisannya aja. Terus nah, di file app.js ini gue pengen manggil
file user, ya kan. Gimana caranya? Berarti kita harus di sini kata kunci import, ya kan, namanya misalkan user from. Nah, ini user ya, berarti user gitu. Terus misalkan di sini gue pengen import customer, berarti gini tulisannya. Ini cara importnya. Jadi semua codingan atau statement dari function di sini kalian bisa memanggilnya dengan cara import. Di sini misalkan di app.js ini kalian butuh function dari user, ya udah tinggal panggil aja pakai import, ya kan. Tapi jangan lupa di usernya harus diekspor. Kalau nggak diekspor nggak bakal bisa dipakai dari fungsi user ini. Gitu juga dengan sebaliknya, customer juga kayak gitu, ya kan. Terus misalkan ngebuat function lagi baru di sini, misalkan gua ngebuat functionnya di dalam file user export misalkan apa ya, contoh sembarang aja, namanya sembarang, contohnya data user, contoh nama function itu, dan contoh kayak gitu. Berarti misalkan sini, nah kalian tinggal buat statementnya aja nih, mau ngapain di function ini, codingan gitu kan, contoh gitu. Kita set. Nah terus kita juga butuh nih function dari data user ini, ya kan. Berarti kita tinggal tambahin di sini kayak gini tulisannya. Tadi apa, data, nah kan data user gitu. Udah, berarti kita tinggal buat aja di sini codingannya. Misalkan kalian mau buat data user ngapain nih gitu, nanti tinggal dipakai aja. Jadi ini cara importnya begini, ya kan. Nah, kalau udah export ini berarti adanya di dalam kurung gitu kan ini. Tapi kalau export kayak gini nih, ini kan si user nih di export nih sini, berarti pemanggilannya kayak gini. Ini bebas juga sih, misalnya user apa, user bla bla bla, itu bebas terserah. Tapi kalau yang penulisan ekspornya kayak gini, kalian wajib ngikutin namanya kayak gini sini, kayak gini, ya kan. Terus di customer juga sama gitu. Misalkan ini gue copy aja, ya kan, gue copy masukin sini, misalkan data customer. Kita mau manggil lagi nih, kita butuh function dari data customer di app.js ini, ya udah tinggal kayak gini aja pemanggilan cara importnya data. Nah kan data customer ya, nah ini baru bisa dipakai gitu. Nah ini cara penggunaan dari import dan export pada JavaScript S6. Mungkin sekian cukup dari mungkin sekian video dari gua. Bye bye, terima kasih.